6 sampai 53. Lukas 24, 46 sampai 53. Bagi yang ada kitab suci bisa silakan sambil membaca, sambil ikut mendengar dan juga membaca untuk kita semua. Injil suci, inilah Injil suci menurut Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, dari apa yang kita dengar hari ini dari Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53 ini adalah kisah yang sedikit lebih banyak menggambarkan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau nanti saudara-saudari mungkin ada yang sudah pernah ziarah ke Tanah Suci, di situ nanti kita akan juga diajak ke salah satu tempat pijakan terakhir ya. Pijakan terakhir sebelum Yesus itu terangkat ke surga. Di situ dibangun sebuah basilika yang kecil pada zaman Ratu Helena itu ya. Itu adalah ibu dari Konstantinus, membangun tempat-tempat suci, tempat-tempat bersejarah yang sangat penting untuk tradisi kekristenan kita. Di situ ada basilika kecil, tempat di situ ada semacam batu, gitu ya. Di situ di dalam basilika itu ada batu yang diyakini bahwa itu adalah sebagai pijakan terakhir Yesus sebelum berangkat ke surga, meninggalkan para murid sambil memberkati para muridnya dari atas itu. Kalau kita kaitkan dengan Injil Lukas dengan bacaan yang pertama, karena Kisah Para Rasul itu juga pengarangnya adalah Lukas, ya, pengarang yang sama. Kisah Para Rasul dikarang oleh seorang bernama Lukas. Lukas adalah pribadi yang sama yang membuat karangan suci oleh karena inspirasi Roh Kudus yang juga kita dengar hari ini dalam Injil suci menurut Lukas itu. Kalau saudara-saudari menghitung gitu ya, kita hitung-hitungan ini ya, mulai hitung-hitungan dari mulai kebangkitan Tuhan hingga pada hari besok kita merayakan kenaikan Tuhan, itu kan kalau kita hitung dari mulai Paskah, hari Minggu Paskah, sampai pada hari besok, itu jumlahnya ada berapa? Tahu nggak? Ada berapa hari? 40. 40, betul Ibu Irwina, 40 ya. Itu bisa kita baca buktinya itu dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di situ, kepada mereka, yaitu para murid, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari,
ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maka dari peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati yang kita rayakan pada hari Minggu Paskah, hingga kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah ada selang waktu selama 40 hari. Dan selama 40 hari bersama dengan para muridnya, Yesus yang bangkit itu menampakkan diri berulang-ulang kali, dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu, berulang-ulang kali menampakkan diri, menjumpai para murid, sehingga selama 40 hari ini sudah menjadi cukup waktu. Waktunya sudah sangat cukup untuk mematangkan pengalaman para murid tentang memang benar Yesus hidup, dikatakan dari dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Tanda-tandanya kan kita bisa baca dalam Injil Sinoptik dan juga keempat Injil, di mana Yesus hadir menyapa mereka di tengah-tengah ketakutan mereka ketika pintu-pintu terkunci. Yesus tiba-tiba makceling datang di tengah-tengah mereka. Tidak lagi terikat ruang dan waktu. Yesus bisa hadir di tengah rumah yang terkunci semuanya. Untuk membuktikan bahwa Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus juga meminta ikan goreng kepada para muridnya untuk membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh Yesus guru mereka yang telah wafat dan bangkit. Yesus yang memanggul salib, Yesus yang menderita sengsara, Yesus yang wafat, itu adalah sama dengan Yesus yang bangkit bersama dengan yang menjumpai mereka. Maka 40 hari ini menjadi waktu yang cukup bagi para murid untuk dimatangkan pengalamannya. Nah, ketika saat Yesus naik ke surga, itu juga diyakini para murid juga ditunjuk sebagai saksi ya. Tadi juga kita baca dalam Lukas bab 48, bab 24 ayat 48 juga mengatakan hal yang sama, bahwa para murid itu ditunjuk sebagai saksi. Dan juga hal yang sama kita temukan dalam Kisah Para Rasul, yang juga menjadi bacaan pertama, besok akan kita dengar, dikatakan dalam ayat yang ke-8, bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea. Itu ya. Dan Samaria sampai ke ujung bumi. Maka dikatakan sampai ke ujung bumi loh, mereka akan menjadi saksinya Yesus yang bangkit. Kalau kita bandingkan bahwa apa yang dialami oleh para murid ini, memang benar bahwa mereka sudah ditunjuk sebagai saksi oleh Tuhan. Di satu sisi mereka ditunjuk sebagai saksi, mereka sadar dipilih sebagai saksi-saksi terpilih, karena mereka adalah juga sekaligus saksi mata, saksi kunci akan Yesus yang sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Ada kesadaran itu di satu sisi, tapi juga di sisi lain mereka belum punya daya yang cukup untuk bisa menjadi saksi. Daya yang terpenuhi, daya yang sungguh-sungguh dirasakan, itu ketika mereka sesudah 9 hari berturut-turut berdoa novena, karena setelah kenaikan Tuhan mereka berdoa bersama dengan Bunda Maria dan perempuan yang lain, berdoa memohon turunnya Roh Kudus seperti apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan sebelum naik ke surga. Nah, itulah saat Pentakosta, adalah saat di mana mereka mendapatkan kuasa penuh, mendapatkan daya yang penuh untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan kepada segala bangsa. Kalau kita bandingkan, saudara-saudari ya, kepergian Yesus antara sebelum kebangkitan
Dan sesudah kebangkitan itu berbeda sekali situasinya. Kepergian Yesus, ketika Yesus naik ke surga, para muridnya itu nggak sedih gitu. Tetapi para muridnya itu bersuka cita, bergembira. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ditinggal kok malah gembira, itu kan aneh menurut saya. Karena apa? Karena bagi mereka, para murid, Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan mereka, maka mereka mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemudahan. Kita bisa membayangkan demikian ya. Ketika para murid, ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan mengajar banyak orang, di situ juga ada para murid tentunya. Di mana ada Tuhan Yesus, pasti di situ ada ke-12 murid. Maka mereka, ke-12 murid ini, mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan kehormatan. Ketika Tuhan Yesus berhasil melakukan ragam macam mukjizat, banyak orang terkagum-kagum, banyak orang memandang dan memuliakan Tuhan, dan juga para murid yang bersama dengan Tuhan juga akan kecipratan kemuliaan itu. Mendapatkan kemudahan dan kehormatan itu. Orang-orang yang mendapatkan mukjizat dari Tuhan, orang-orang itu tidak hanya melihat Tuhan Yesus, tapi juga melihat para murid yang ada di sekeliling Tuhan Yesus. Dan juga mereka berharap banyak terhadap Tuhan Yesus, di mana mereka punya harapan duniawi juga. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka dan tetap bersama-sama dengan mereka, mereka mendapatkan kemuliaan dan kemudahan itu. Tetapi mengapa para murid sungguh-sungguh bersuka cita? Ini kan aneh ya, ditinggal kok malah gembira. Dan saya juga melihat ada suasana yang berbeda antara kepergian Yesus sebelum kebangkitan, yaitu peristiwa ketika Yesus ditangkap, didera, disiksa, memanggul salib, dan seterusnya, dan suasana ketika Yesus sesudah bangkit atau ketika Yesus naik ke surga. Perbedaannya yang mencolok adalah demikian, bahwa sebelum peristiwa kebangkitan, ketika Yesus itu meninggalkan para murid, ketika itu karena Yesus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, suasananya kan berbeda. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dan ketika Yesus ditangkap dan meninggalkan mereka, para murid itu lalu juga meninggalkan dan melarikan diri. Tidak ada yang berani mengikuti Tuhan ketika ia dipenjara dan didera. Ketika Yesus meninggalkan mereka karena ditangkap, para murid pergi semua, nggak ada yang bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi perubahan yang mencolok adalah ketika peristiwa setelah kenaikan itu. Ketika Yesus ditangkap, yaitu peristiwa sebelum kebangkitan, banyak para murid itu pergi meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Tetapi setelah kenaikan, mereka tidak merasa sedih dan meninggalkan Tuhan, tetapi mereka sungguh-sungguh bersuka cita. Suasananya sungguh-sungguh berbeda antara sebelum kebangkitan, ketika Yesus ditangkap dan meninggalkan mereka. Setelah kenaikan pun, Yesus meninggalkan mereka, tapi suasananya kan berbeda. Suasananya adalah suasana sukacita, kegembiraan. Dan mereka selalu bernada dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Maka Yesus, Tuhan pergi memang. Pergi meninggalkan mereka secara ragawi. Di satu sisi memang bisa membuat mereka semakin dewasa dalam beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan juga ketika Yesus meninggalkan mereka, regenerasi kepemimpinan tetaplah dijalankan oleh para murid, di mana para murid tetap sebagai komunitas awal gereja perdana, cikal bakal apa yang sekarang kita sebut sebagai gereja itu tetap dijalankan. Mereka, para rasul-rasul terpilih ini, di dalam pundak mereka lah, di dalam tangan mereka lah, dilangsungkan secara terus-menerus kepemimpinan Tuhan Yesus yang nyata di dalam gereja pada setiap zaman dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini. Dan para murid yakin bahwa mereka tetap memiliki kewibawaan yang sama seperti guru mereka oleh karena kuasa Roh Kudus yang tercurah atas mereka, yang nanti setelah peristiwa kenaikan itu dimohonkan oleh para murid dan juga kita sebagai umat beriman. Sehingga bagi para murid, peristiwa kenaikan Tuhan bukanlah perpisahan, melainkan penugasan. Dan juga sekaligus pelimpahan kuasa. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-51, dikatakan, Ia memberkati mereka dan berpisah dengan mereka, lalu Ia terangkat ke surga. Lalu juga dalam ayat yang ke-49 dikatakan, akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka mendapatkan kuasa itu oleh karena Roh Kudus tercurah atas mereka dalam peristiwa Pentakosta. Maka peristiwa Yesus naik ke surga ini lagi-lagi bukanlah sebagai farewell party antara Tuhan Yesus kepada para muridnya, tetapi ini adalah sebuah penugasan. Tuhan Yesus memberikan surat tugas kepada para murid, sekaligus juga diberikan kuasa kepada mereka. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus itulah yang tercurah atas mereka, yang membuat mereka mampu untuk menjadi saksi, menjadi utusan. Maka tadi dikatakan, penugasan dan pelimpahan kuasa dalam ayat yang ke-48 tadi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu dari ayat yang ke-48 sampai 49. Mereka sadar dipilih menjadi saksi dan mereka masih menunggu saat di mana Tuhan Yesus berjanji akan memperlengkapi mereka dengan senjata rohani, memperlengkapi mereka dengan kekuasaan rohani dari tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur. Maka kita pun juga nanti secara bersama-sama akan juga melakukan hal yang sama seperti para rasul dan juga Bunda Maria dan para perempuan lain, di mana mereka semua bersekutu, bersatu hati, berdoa, memohon terkabulnya dan juga turunnya karunia Roh Kudus itu. Setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul sehati sejiwa di dalam sebuah ruangan atas, dan selama 9 hari mereka berdoa. Dan sesudah itu mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu. Maka pesan yang kita ambil di sini, saudara-saudari, dan juga nanti kita bisa perkaya dalam sharing kita, kepergian Tuhan Yesus ternyata membuat para murid itu bertumbuh dewasa dalam iman. Dan juga kalau kita kaitkan secara lebih dalam, peristiwa-peristiwa kehilangan yang secara manusiawi kita alami bisa saja membuat kita semakin dewasa di dalam memahami, di dalam menjalani,
dan juga memaknai kehidupan ini. Maka nanti juga kita bisa perdalam dalam sebuah sharing refleksi itu bahwa peristiwa kehilangan juga bisa membuat kita semakin dewasa dalam beriman dan juga dalam memahami serta menjalani kehidupan ini. Sama seperti para murid, mereka secara ragawi kehilangan momen, kehilangan saat di mana mereka hari lepas hari selalu bersama dengan Tuhan. Tetapi ternyata peristiwa kehilangan atau peristiwa kepergian Tuhan membuat mereka, para murid, bertumbuh kembang dalam iman yang berkobar-kobar semangatnya mewartakan Yesus sebagai Tuhan. Maka mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan. Mereka pergi diutus sendiri-sendiri ke segala penjuru. Tidak ada Tuhan Yesus ada secara fisik bersama mereka. Tetapi mereka meyakini bahwa lewat kuasa Roh Kudus itu, mereka mendapatkan daya kuasa yang luar biasa. Bahwa secara ragawi memang mereka tidak melihat Tuhan Yesus hadir. Tetapi secara roh, Yesus hadir dalam rohnya yang Maha Kudus, membimbing, menyertai, dan menguatkan mereka. Itu yang pertama, poin yang pertama, bahwa kepergian atau peristiwa kehilangan ternyata membuat kita bisa semakin bertumbuh dalam iman. Lalu poin kedua yang juga bisa kita menjadi pesan bagi kita yang sedang sekarang ini mengkhususkan waktu untuk bersharing dan juga sedikit memahami kitab suci terkait dengan bacaan kenaikan Tuhan nanti, bahwa kita diajak untuk semakin dewasa juga dalam beriman. Kita tidak hanya sibuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, tetapi adakah doa itu menjadi daya dorong bagi kita, semangat doa maksud saya, semangat doa dan semangat kesatuan kita dengan Tuhan yang kita wujudkan dalam doa, menjadi daya dorong dan penggerak kita untuk berbela rasa, untuk memberikan kesaksian kepada sesama. Jangan sampai kita lalu sibuk hanya dengan doa dan juga dalam perayaan-perayaan liturgi yang kita rayakan, tetapi membuat hati kita tidak peka, hati kita menjadi bebal, hati kita menjadi tidak peduli dengan kebutuhan sesama terdekat kita. Seringkali kan sesama terdekat kita itu suami, entah istri, anak-anak, mereka justru terabaikan oleh karena kehadiran kita, entah satu dan lain hal. Maka lewat bacaan kitab suci yang kita renungkan hari ini, kita diajak untuk tidak hanya asik bersekutu dalam doa saja, tetapi adakah persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa itu juga menjadi daya dorong penggerak kita juga untuk mengasihi sesama kita dan menunjukkan kasih yang nyata kepada sesama di sekitar kita. Saya rasa itu sebagai mungkin pemantik bagi kita untuk bersharing bersama terkait dengan bacaan yang akan kita dengar bersama nanti dalam perayaan kenaikan Tuhan nanti. Itu dari saya, Pak Riki. Mungkin nanti bisa diperkaya dalam perbincangan selanjutnya. Terima kasih, Romo. Sama-sama, Pak Riki. Perahannya. Romo, ini nanti renungan yang besok sama nggak? Sama. Sama. Jadi kalau kurang jelas, boleh dengerin renungan Romo besok ya. Betul. Bisa didengar. Dijabarkan lengkap loh. Ini buat dijabarkan. Lengkap banget. Iya. Dan sore juga udah keluar nih biasanya. Iya benar. Iya. Udah dibuat belum Bu yang buat renungannya, Bu? Sudah. Udah, nanti sore baru keluar. Iya. Tinggal diedit. Tinggal dengerin lagi. Romo, tapi kalau kita pikir-pikir jadi dengan adanya ini ya Romo ya kenaikan Tuhan ini itu menjadi penting untuk novennya minggu hari Jumatnya ya Romo ya. Penting banget ya karena disitulah Roh Kudusnya kita kedapatan turun apa enggak ya.
Gitu ya Romo ya. Bener nggak Mo? Dengan Iya. novena Roh Kudus ini loh Romo. Karena novena Roh Kudus ini kan sebagai tradisi doa yang paling tua gitu ya. Karena kalau novena-novena yang lain itu ada modelnya itu dari apa yang dilakukan oleh Bunda Maria dan para rasul. Karena para murid bersama dengan Bunda Maria dan perempuan yang lain itu ada ketika Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, mereka tidak pergi kemana-mana. Karena seperti tadi dikatakan dalam Injil tadi, mereka mendapatkan pesan supaya mereka tinggal di Yerusalem dulu untuk menantikan pencurahan Roh Kudus itu, yang dikatakan sebagai penolong yang lain, sebagai roh kebenaran yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dan seterusnya. Maka mereka bersekutu dalam doa di suatu ruangan tertentu karena mereka menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Dan benar mereka berdoa, bersatu hati, bersekutu. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul itu ya, bab 1, itu dalam ayat yang ke-13 sampai 14 itu kan ke-11 murid itu disebutkan nama-namanya semua. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13 sampai 14 ada ke-11 murid, dan juga disebutkan ada juga Maria, Bunda Tuhan, dan saudara-saudara Yesus dikatakan di situ dalam ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka berkumpul berdoa memohon turunnya Roh Kudus. Jadi apa yang mereka lakukan novena itu ya karena mereka menantikan apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka itu. Jadi memang itu sungguh-sungguh menjadi bentuk sukacita mereka atas apa yang telah didengar, atas apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan sebelum ia naik ke surga. Jadi novena itu memang dari apa yang kita dengar dalam bacaan Injil ini kan sebagai sebuah kesiapan kita juga ikut ambil bagian dalam apa yang dulu pernah dilakukan oleh Bunda Maria dan ke-11 murid. Berdoa, bertekun dalam doa, melakukan Afdol novena, jadinya. ya, melakukan novena sebelum peristiwa Pentakosta itu. Jadi kan hitung-hitungannya jelas sekali ya. Kalau liturgi kita itu kan sangat presisi sekali ya itu ya, sangat tepat sekali gitu ya hitung-hitungannya. Sampai nanti kita merayakan Pentakosta 9 hari gitu ya, 9 hari sesudah kenaikan Tuhan itu. Itu tanggapan saya. Menurut Romo ya, di Ya. situ Risa ada artikel untuk di dalam ini Pentakosta ini, novena Roh Kudus ini, sebaiknya setelah novena Roh Kudus ini kita lebih baik melakukan rosario Roh Kudus. Oh gitu ya. Gitu loh, untuk selama seminggu ini disarankannya justru rosario Roh Kudus gitu loh. Karena bukan rosario biasa. Ya kalau mau rosario biasa lagi silahkan ya itu kan. Tapi jangan sampai selama 9 hari ini kita rosario Roh Kudus. Kan ada rosario Roh Kudus juga. Begitu Romo disarankannya begitu. Ya, memang ada banyak. Tapi ya lebih perfect, bagus lah novena ya, rosario iya. Tapi Roh Kudus ya. Bagus juga kata-katanya tuh, misteri-misterinya juga bagus. Nah, gitu. Kalau belum ada yang mau tapi belum punya ya kasih tahu, nanti aku kasih. Gampang kok. Cuman 7 kemuliaan. Gitu. Penggantinya bukan 10 Salam Maria tapi 7 kemuliaan. Kemuliaan ya. Itu teman-teman. Ya, siapa lagi yang nanya? Silakan Indra. Bisa sharing atas tadi terakhir tentang peristiwa apa kepergian atau kehilangan membuat kita semakin dewasa atau apa, silahkan, atau bertanya silahkan.
Iya. Ya, kok hening? Kalau hening dikasih iringan saja Pak Riki. Instrumen. Romo, jadi dari saya melihat bahwa kenaikan Tuhan itu adalah memperlihatkan bagaimana Tuhan itu mempermuliakan Tuhan Yesus ya, Mo ya. Ya. Lalu juga memperlihatkan kita bagaimana caranya untuk penyelamatan Tuhan terhadap manusia. Ya. Dan begitu Mo ya. Sebenarnya peristiwa Yesus naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa, itu kan memang mau menunjukkan dari mana Yesus berasal, di tempat itulah ia akan kembali, gitu ya. Sehingga ketika Yesus Tuhan, itu ada salah satu orang kudus, saya pernah baca dalam sebuah buku rohani itu ya, bahwa ketika Yesus Tuhan turun, Yesus kan sebagai Allah turun ke dunia, meninggalkan surga, meninggalkan tempat yang maha tinggi itu. Tetapi ketika ia ada di bumi, ia tidak kehilangan identitas itu. Ia tidak kehilangan kemuliaan itu. Justru dalam kenaikannya ke surga, mengajak orang-orang yang percaya untuk mengarahkan pandangan ke atas, mengarahkan pandangan ke surga artinya. Sehingga mengapa para murid bergembira, bersukacita? Karena ya nanti saya akan ke sana juga gitu ya. Mereka bergembira, mereka bersukacita, walaupun ditinggal oleh Tuhan. Kalau kita kan kalau dulu kita masih anak-anak kan, kalau ditinggal papa mama kita kan kita nangis ya. Tetapi para murid itu tidak nangis itu ya, tidak sedih, tidak galau, tetapi ia bersukacita. Mereka bersukacita ketika melihat Tuhan naik ke surga. Itu kan aneh menurut saya. Menurut saya aneh ya dalam kacamata manusiawi kita. Seharusnya para murid itu sedih. Para murid itu kecewa. Kok kami ditinggal? Kok nggak sekalian diangkat saja ke surga gitu ya, bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi kok ditinggal? Lalu kami mau gimana? Kami mau seperti apa hidup kami gitu ya. Maka ketika Yesus terangkat ke surga, justru para muridnya bergembira dan bersukacita. Itu ada suatu keanehan yang buat kita lalu bisa merenung. Benar bahwa Tuhan Yesus meninggalkan mereka, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang memampukan para murid dan memampukan tiap pribadi yang percaya kepada Tuhan untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai utusan itu. Maka selama di dunia, mereka ingat akan pandangannya tetap ke surga. Mereka berbuat sebaik-baiknya, mereka menjadi saksi yang total, mewartakan Yesus sebagai Tuhan, walaupun ada bahaya kematian, bahaya alam yang mengancam ketika mereka harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan menguatkan mereka, dan toh pada kenyataannya walaupun mereka harus mati, oleh karena konsekuensi komitmen mereka mewartakan Yesus sebagai Tuhan, mereka tetap bahagia. Karena apa? Karena akhirnya nanti toh juga akan mengalami kemuliaan bertemu dengan Yesus Sang Guru di surga, abadi, dalam kebahagiaan abadi selamanya. Maka tidak ada lagi hal yang menakutkan mereka, kuasa manapun tidak ada yang menakutkan para murid. Karena mereka selalu setia dengan ajaran Tuhan. Mereka walaupun masih ada di dunia, mereka bersukacita karena mereka akan berlaku menjadi saksi Kristus, saksi kebangkitan Tuhan, dan walaupun mereka harus mengalami kematian, darah kemartiran mereka tercurah, karena kebanyakan dari para murid itu mati sebagai martir, mereka tetap bersukacita karena apa? Karena mereka bahagia nanti sesudah kematian itu mengalami kebahagiaan abadi di surga.
Maka tadi dikatakan peristiwa kenaikan itu bukan peristiwa perpisahan bagi para murid, tetapi penugasan. Mereka ditugaskan menjadi saksi, dan ketika tugas mereka sebagai saksi sudah selesai karena kematian mereka, mereka mengalami kebahagiaan bersama Tuhan Yesus, guru mereka di surga. Sehingga itu bahwa Tuhan Yesus meninggalkan tempat yang maha tinggi, turun ke dunia kita, supaya semua orang yang percaya itu tahu jalannya menuju kepada sukacita dan kebahagiaan kekal. Yesus kan pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Yesus kita menemukan jalan yang benar itu untuk sampai kepada hidup yang kekal, kepada kebahagiaan kekal itu. Sehingga Yesus turun ke dunia dari tempat yang maha tinggi dan naik lagi, ya karena tempatnya yang semula ya disitulah. Dan kita bersyukur bahwa ketika Yesus ada di tengah dunia kita menjadi tahu apa yang ia katakan, apa yang ia sabdakan, yang ia ajarkan, dan juga teladan hidup yang telah ia tunjukkan, terutama dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya, menjadi tanda jelas dan juga sebagai penunjuk arah bagi kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan kekal itu. Saya rasa itu ya Pak Riki jawabannya. Romo, Ya, Romo, ya silakan. saya terima kasih Romo atas penjelasan tadi mengenai ini Pantai Kosta kan ya Romo? Kenaikan Tuhan ini. Iya, kenaikan Tuhan tuh berbeda ya. Enggak, saya itu suka menghubungkan ya dengan di dunia ini. Kan orang kalau habis meninggal kan juga dibutuhkan, terutama kalau kayak orang Jawa gitu ya, dibutuhkan waktu 40 hari. Kata-kata orang tua dulu, kalau belum 40 hari itu orangnya masih di dunia. Katanya, masih ada di dunia. Maksudnya rohnya kali ya. Fisiknya sih sudah nggak ada, tapi rohnya masih ada di dunia. Tapi nanti setelah 40 hari baru orang itu pergi. Saya membayangkan orang itu pergi itu ke surga gitu ya, pokoknya ke tempat lain gitu, yang di sana gitu. Saya suka menghubungkan itu dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus gitu. Dan tapi saya berpendapat bahwa para ininya itu mereka gembira ditinggal karena Tuhan Yesus menjanjikan akan ada Roh Kudus yang membantu mereka, gitu kan Romo? Ya. Jadi merasa tidak ditinggalkan gitu aja secara fisik gitu. Tapi ada Roh Kudus yang akan membantu kita gitu. Jadi kadang-kadang saya suka berpikir bahwa di dalam doa-doa saya suka menggambarkan gitu Tuhan Yesus itu dalam bentuk Roh Kudus itu, Romo. Benar apa enggak ya? Maaf, gimana tadi? Di dalam doa, saya setiap berdoa, saya itu suka membayangkan Tuhan Yesus itu ya karena Tuhan Yesus sudah pergi, jadi yang di dunia ini adalah Roh Kudus gitu. Betul, ya Roh Kudus. Ya kan, jadi saya lebih ke fokus ke Roh Kudusnya itu gitu, daripada ke Tuhan Yesusnya sendiri gitu. Karena saya pikir kan Tuhan Yesus sudah pergi. Yang Tuhan Yesus kan menjanjikan bahwa kita akan dikasih yang membantu perantaranya adalah Roh Kudus. Jadi itu benar apa enggak gitu bayangan saya itu. Ya. Allah berhitung. Kita yang pertama yang ingin saya tanggapi adalah terkait dengan tadi ya, bahwa ketika ada saudara-saudari kita yang meninggal, lalu ada semacam kepercayaan itu 40 hari itu rohnya masih gentayangan di sekitar rumah gitu ya. Iya, iya. Itu kan secara awam, bahasa awamnya kan masih gentayangan di sekitar rumah. Tetapi menurut tradisi kita, dalam tradisi ajaran Gereja Katolik dan juga dalam ajaran resmi gereja, dalam katekismus Gereja Katolik, ketika
manusia meninggal dunia, ketika manusia wafat itu, pada detik itu juga manusia akan mengalami yang namanya langsung dihakimi, masuk dalam penghakiman, gitu ya. Apakah roh ini, jiwa ini masuk ke dalam surga langsung atau masuk dalam hukuman kekal? Hukuman kekal adalah mereka yang meninggal dalam dosa-dosa berat, gitu ya. Yang lalu juga mereka yang masuk dalam artian kita itu surga tertunda, itu ya. Oleh karena dosa-dosa kecil yang kita lakukan, lalu akhirnya kita belum masuk surga abadi, tetapi ada dalam api penyucian. Jadi memang secara iman Katolik tidak ada kita bisa memahami, tidak ada dalam ajaran kita, lalu ketika orang sudah meninggal, lalu kita meyakini rohnya itu masih ada di sekitar kita, tidak. Tetapi kita sebagai umat beriman meyakini bahwa roh atau jiwa dari orang yang meninggal itu langsung menghadap Allah Bapa dan akan mengalami itu, apakah ia akan surga abadi atau mengalami surga tertunda karena ada dalam tempat penyucian atau dalam tempat siksaan yang kekal itu. Sehingga ini kan persis, ini dasarnya itu dalam, kalau kita baca itu ya, dalam Injil Lukas, itu dalam Injil Lukas terkait dengan peristiwa di mana ada seorang miskin, ada seorang yang makannya itu hanya menggantungkan diri pada kemurahan orang kaya itu ya. Yang ia duduk di depan pintu rumah orang kaya yang berpakaian ungu, lalu di situ ada anjing yang menjilati luka borok orang miskin itu. Lalu kedua orang itu, baik orang kaya maupun orang miskin itu mati. Dan seketika itu juga, itu orang yang kaya dalam gambaran Injil itu masuk dalam siksaan kekal, lalu yang miskin itu ada dalam pangkuan Abraham, itu ya. Itu kan mau menandakan bahwa kita tidak mau menandakan dengan jelas bahwa ketika orang sudah meninggal itu langsung dihakimi. Maka kalau dalam tradisi iman kita, penghakiman itu ada 2 kali, gitu ya. Penghakiman yang pertama ketika orang sudah meninggal, dan pada saat itu juga ditentukan orang ini masuk surga abadi, orang ini masuk dalam surga tertunda, artinya masuk dalam api penyucian atau dalam siksaan kekal itu. Penghakiman yang kedua kapan? Ya ketika nanti pada akhir zaman. Kita kan juga dalam kredo, aku percaya, kan kita juga percaya. Kita percaya akan kebangkitan badan dan hidup kekal. Kebangkitan badan itu artinya nanti pada akhir zaman, jiwa dan badan kita akan disatukan lagi. Dan di saat itulah Yesus sebagai Hakim Agung itu akan menentukan kita secara utuh, baik jasmani maupun rohaninya, itu akan mendapatkan kepenuhan dalam kebahagiaan kekal itu atau dalam siksaan kekal itu. Maka itu ada juga tulisannya dalam hukum resmi gereja, dalam katekismus gereja Katolik, bahwa seringkali kan kita lalu memahami orang meninggal pasti masih 40 hari. Tetapi menurut kita dalam tradisi kita, iman kita itu entah saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, ketika orang sudah meninggal langsung dihakimi, langsung diadili, mau masuk kemana ini? Surga abadi, masuk ke dalam surga tertunda, atau dalam ada 3 hal ya dalam tradisi kita itu. Lalu selanjutnya terkait dengan kita berdoa, tentu kita berdoa dan percaya kepada Allah Tritunggal ya, Allah Tritunggal. Kita berdoa kepada Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus, gitu ya. Kita tidak hanya bisa berdoa kepada Allah Roh Kudus, karena nanti kita memiliki pemahaman yang tidak lengkap akan kealahan yang kita imani.
Jadi kalau kita berdoa, ya kita berdoa kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ya. Kepada Allah dan firman dan rohnya gitu ya. Jadi Allah tanpa firman tidak ada kuasanya ya. Tetapi Allah tanpa roh juga Allah yang mati gitu ya. Maka kalau kita memahami Allah ya kita menyembah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Allah yang sungguh-sungguh mewujud dalam diri Putra dan dalam diri Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa ya tetap kepada Allah Bapa. Rumusan doa kita kan sangat jelas ya kalau kita merayakan Ekaristi itu ya. Kita berdoa kepada Allah Bapa. Biasanya kan kita menyebut Allah Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik. Kita lalu pada akhir doa itu kita menyebutkan demikian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Nah, itu. Atau juga bisa juga kita berdoa, kita menyebut Allah Putra dulu. Kita menyebut rumusan doanya Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita menyebutkan doanya apa-apa. Lalu di akhir doa itu kita lalu mengatakan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Gitu ya. Yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Sehingga kita dalam rumusan doa liturgi resmi gereja selalu menyebut Allah Tritunggal Maha Kudus. Gitu ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Udah jelas sekarang. Ya, yang lainnya. Romo, tolong dong Romo, saya mau tanya. Kalau gitu, kalau kita ada yang meninggal, kita bikin misa ibadat 7 harinya, 40 harinya, apa itu tepat? Jadi jelek. Ya itu tepat ya, karena itu tradisi. Itu tradisi Katolik bukan? Artinya kan tradisi itu artinya doakan arwah penting ya. Angka 7, 40, angka 100. Adalah kita memberikan intensi tertentu gitu ya untuk membuat doa. Dianjurkan kita membuat intensi misa doa untuk saudara-saudari yang sudah meninggal. Maaf sempat terpental saya. Iya, Romo putus-putus tadi. Iya. Di sini mendung juga sinyalnya mendung. Jakarta juga mendung mau. Iya. Jadi saya ulangi lagi ya dari Bu Lani tadi ya. Iya. Nah, jawaban saya yaitu bahwa kita sangat menjadi suatu keharusan dan kita diwajibkan mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, karena itu sudah menjadi kewajiban kita dan juga sebagai bentuk kemurahan rohani, sebagai bentuk bela rasa kita kepada sesama yang sudah meninggal itu. Sehingga kalau kita dalam doa syukur agung, doa puncak dalam Ekaristi itu kan kita juga selalu ada ruang untuk mendoakan mereka kan yang meninggal itu dalam doa arwah itu. Itu kan menandakan bahwa ketika kita merayakan Ekaristi nampak jelas bahwa di situ kita merayakan Ekaristi sebagai gereja loh. Merayakan Ekaristi sebagai gereja artinya gereja itu kan bukan hanya kita yang kelihatan. Kita yang masih bersiarah di dunia ini kan gereja yang kelihatan. Gereja itu juga ada yang gereja yang tidak kelihatan. Siapa mereka? Ya mereka yang sudah meninggal sebagai umat beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih membutuhkan doa-doa kita, dan gereja adalah mereka yang sudah mulia. Siapa mereka? Ya, dan di situ ada Bunda Maria, dan juga
para rasul, dan juga orang tua kita, Santo Santa, di situ juga sebagai gereja. Maka mendoakan arwah itu sangat penting kita lakukan. Karena apa? Kalau bukan kita yang mendoakan mereka, lalu siapa lagi kan ya? Maka ini sebagai suatu bentuk sebagai kemurahan kita ya, sebagai bentuk kebaikan rohani kita untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal itu. Itu tanggapan saya. Thank you. Ya. Ya, Romo mau nanya. Silakan. Yang menanggapi yang Romo tadi soal kita mendoakan orang yang sudah meninggal gitu kan ya, Mas. Kan tapi kadang-kadang kita kalau berdoa juga kita suka bilang, apalagi misalnya orang tua kita yang sudah meninggal gitu, kadang-kadang kita juga suka ngomong, maksudnya kita minta supaya orang tua kita juga ikut mendoakan kita gitu. Itu Iya. apa ya mau ngomong begitu? Iya. Itu kan ya baik-baik saja kita mengatakan itu ya. Karena itu kan sebagai suatu harapan dan keyakinan kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, bahwa mereka yang sudah mulia di surga bisa juga mendoakan kita, karena mereka yang sudah mulia di surga adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, gitu ya. Yang tentunya lewat doa mereka, restu mereka sangat baik dan penting untuk kita yang masih bersiarah ya, masih berjuang di tengah dunia ini. Mereka kan yang sudah meninggal itu kan yang sudah menyelesaikan pertandingannya, kalau bahasa Paulus itu kan sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik, dan mereka, kita berharap juga bahwa mereka yang sudah meninggal, yang sudah mulia itu, ketika kita mendoakan, menjadi pendoa, kita selalu berdoa supaya mereka menjadi pendoa untuk kita, itu baik-baik saja ya, sah-sah saja, karena ini sebagai ungkapan iman, karena mereka sudah mulia di surga, sudah menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, ya tentu oleh karena kedekatan itu kita mohon agar kita juga didoakan oleh mereka, ya oleh orang tua kita yang sudah meninggal itu. Itu dari saya. Mungkin aku ada sharing sedikit, Mo. Silakan, Belani. Saya tuh punya kawan satu, Mo. Anaknya tinggal di Amerika. Dia tuh suaminya udah meninggal, janda. Dan dia udah 10 tahun mengharapkan cucu, Mo. Dia cuma punya anak satu. Punya anak satu. Dia tinggal di Amerika. 10 tahun dia tunggu supaya dia bisa ke Amerika jaga cucunya, mau lihat cucunya. Itu, tapi anaknya itu tidak hamil-hamil, Romo. Jadi nih, sampai dia kemarin kena COVID. Ini kejadian bener deh, kena COVID. Dan saya baru tahu dari KKS juga bahwa KKS ini bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mendoakan kita yang hidup di dunia. Akhirnya saya paksa itu anaknya itu untuk doa. Kamu tuh jangan, dia maksa dia untuk ke Indonesia. Saya bilang enggak, kamu urus dulu itu anak kamu, supaya kamu bisa ambil, karena ibu kamu tuh di surga mendoakan kamu, pasti sedang mendoakan kamu supaya kamu punya anak. Kemarin ada WhatsApp, tante ini pilih ada kue, mau biru apa biru apa mau yang pink. Akhirnya saya pilih biru. Oh iya betul tante, saya habis USG anak saya ini. Aduh, saya bilang puji Tuhan, Bang. Ini aku Kejadian bener ya. Ini kejadian bener, Romo. 10 tahun bayangin dia tuh pengen ke Amerika, pengen ngurus cucu. Tapi ya akhirnya Tuhan panggil dia karena COVID. Akhirnya tapi dia mendoakan anaknya itu akhirnya hamil, mau dalam berapa? Belum nggak ada berapa, berarti pandemi kemarin, pandemi ini kan masih 2 tahun ya. Karena dia sedang hamil. Aduh puji Tuhan, no. Bener kan itu. Ya itu tadi apa dikatakan oleh Ade tadi ya, bahwa ya mereka pribadi-pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan ya, yang sudah mulia, pasti mereka juga dengan caranya mendoakan kita juga. Karena selama di dunia kan kita sebagai pribadi-pribadi yang sangat dekat dengan mereka yang sudah mulia itu kan.
pasti juga akan punya perhatian untuk kita yang masih berjuang. Gitu. Ya, yang lainnya boleh silakan. Tapi saya suka bingung Romo, orang tua saya tuh agamanya Kristen mau Protestan. Apakah sama mau pemikiran? Nah, ini aku bingung nih kenang-kenang. Apakah Pikiran apa maksudnya, Lan? ya maksudnya apakah kan kalau di Kristen tuh nggak ada yang doain arwah gitu, Mbak. Putus langsung, tapi maksudnya kita ikutin acara kita aja lah. Enggak, maksudnya gini, kalau kita kan kita percaya bahwa arwah itu dia bisa mendoakan kita kan. Kita kalau kita sebagai orang Katolik kita bisa yang meninggal bisa doain kita kan, mau. Tapi kalau orang tua kita, terus terang orang tua saya tuh Protestan. Ya. Apakah orang tua saya masih mendoakan saya kalau udah di surga? Oh. Ya, karena putus. Ya. Kalau Itu dalam tradisi iman kita kan karena kita juga percaya akan Santo Santa ya. Iya. Itu kan kita lalu memposisikan orang tua kita yang sudah mulia di surga, itu juga seperti mereka Santo Santa yang juga mendoakan kita, turut mendoakan kita ketika kita masih di dunia ini. Sehingga kalau mereka itu kan yang saudara-saudari kita Kristen, saya rasa juga mereka ada yang tidak lalu banyak percaya kepada orang-orang kudus itu ya, kepada Santo Santa. Saya kurang tahu ya menurut mereka alasannya apa, tetapi kan kita sebagai umat Katolik yang percaya bahwa gereja itu sebagai persekutuan orang kudus atau persekutuan umat beriman, siapa yang bersekutu di dalamnya? Mereka yang sudah mulia, yaitu orang-orang kudus dan juga keluarga kita yang sudah mulia. Mereka lah yang juga mendoakan kita dan merestui kita. Dan mereka yang masih ada dalam api penyucian, lalu siapa yang mendoakan mereka? Ya tentu kita yang masih di dunia ini. Dan juga saya juga meyakini oleh karena iman bahwa mereka yang masih ada dalam api penyucian juga didoakan oleh Santo Santa, orang-orang kudus. Karena tujuannya kan bersatu kembali dengan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus itu. Menurut saya itu ya tanggapan saya bahwa kita dalam tradisi iman kita meyakini seperti itu. Romo, kalau boleh saya masalah mendoakan, semua terus terang aja tidak ada yang confirm iya atau tidak dalam hal ini. Tetapi kita mendoakan kan nggak ada salahnya. Bagaimana misalnya kita mendoakan ternyata doa kita itu bagian daripada pengampunan dosa, bagian mungkin kecil sekali 1%, tapi paling enggak kan nggak masuk itu Romo. Daripada kita nggak doain sama sekali, ternyata itu berpengaruh dengan pertimbangan Allah, rugi dong, benar nggak Romo? Ya. Kita itu yang kita lihat itu, jadi namanya mendoakan nggak ada yang salah kan. Ya. Tapi kalau memang itu mau diterima atau enggak sebagai pertimbangan pengampunan dosa, itu bukan urusan kita gitu Romo, itu urusan Allah. Maksud aku gitu. Jadi ya kayak aku sih secara pribadi tetap doain. Masalah itu berpengaruh apa enggak, aku sendiri nggak tahu maksud saya. Tapi imanku berkata iya, tapi di sananya kan belum pernah ada orang yang kesana menceritakan itu, bukan? Maksud aku gitu loh. Jadi, tapi kalau untuk orang tua mendoakan itu batin, karena kita sama orang tua pasti ada ikatan batin. Aku pernah lihat di mana ya kemarin, sungguh ya siapa yang ngomong ya bahwa itu film yang aku kasih ke film itu, dia bilang waktu itu kan dia bilang itu film aja sih memang. Dia nggak bisa lihat kita
kita pun nggak bisa lihat dia. Tetapi kalau kalian mendoakan, itu ada ikatan batin karena kita mempunyai batin yang sama secara level yang sama gitu loh. Tapi memang kita nggak bisa ngelihat itu semua, dia nggak bisa, kita juga nggak bisa. Tapi batin itu ada. Jadi mendoakan itu bagian daripada ikatan batin saya sama mami saya, misalnya gitu loh. Gitu mungkin Romo ya. Maksudnya bukan gitu Risma tadi. Kalau kita yang hidup pasti kita doain orang tua kita. Nah ini Iya, sekarang ya yang mati ya maksudnya karena ada batin itu Lan. Oh, karena jadi ada batin gua, jadi gua jadi tahu kita harus pasti dia akan percaya bahwa mendoakan. dia juga doain kita gitu, Bang. Iya, itu Maksudnya betul. aku gitu juga. Oke. Itu Aku akan mau menambahkan aja boleh, Romo? Silakan. Oh, nggak boleh, Ina. Enggak, aku justru sebelumnya kan Protestan. Jadi saya udah masuk Katolik. Ibu saya meninggal 2018, ayah saya udah cukup lama. Tetapi begitu saya Katolik, saya begitu percaya gitu. Jadi semangat ketika saya nyekar ke rumah, ke kuburan ayah dan ibu saya. Mama, papa. Saya mendoakan dan saya percaya mereka juga mendoakan, mereka juga senang. Gitu, terlepas itu peraturan Protestan atau apanya, saya udah jadi Katolik. Gitu. KKN di desa. Romo hilang ya? Saya masih ada. Halo. Enggak. Iya, maksudnya itu saya mau sampaikan. Ya. Jadi saya nggak mau pusing, nggak mau pikiran dia udah bukan ini, enggak. Memang saya yakin dia sudah senang, tapi saya tetap berdoa. Apalagi kalau saya tiba-tiba ingat sedih, kangen gitu, saya nyokar, saya doakan, terus saya percaya dia juga pasti senang didoakan dan dia juga mendoakan. Saya nggak pikiran bahwa nggak ada urusan lagi, tapi saya tetap berpikiran seperti itu gitu loh. Buat saya juga melegakan gitu. Ya. Riri kali mau ngomong, Ri. Selamat siang, Romo. Belum dengar suaranya nih. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Riri. Di jalan soalnya. Oke. Mungkin kalau mengenai jiwa-jiwa yang meninggal ya, itu begitu banyak ya pemahaman-pemahaman. Tapi mungkin yang kita harus ingat adalah fokusnya kepada belas kasih Allah. Jadi bagaimana kita menanggapi belas kasih Allah. Jadi apakah kita mau mendoakan? Apakah kita akan didoakan? Itu urusan kedua sebenarnya. Tapi yang penting adalah belas kasih Allah yang kita imani itu seperti apa. Karena belas kasih Allah itu yang pasti tidak mampu kita pahami sebagai manusia gitu. Belas kasih Allah itu ya Tuhan menjadi manusia. Bagaimana kita bisa memahami itu? Nah, artinya kalau kita mau mendoakan itu memang tugas kita. Kenapa? Karena kita punya iman akan belas kasih Allah. Jadi kenapa kita mau mendoakan? Adalah karena kita mau menanggapi belas kasih Allah yang sudah sedemikian melimpah. Bahkan kalau boleh, ya karena mungkin istilahnya adalah keharusan kalau menurut saya. Iya. Karena apa? Begitu banyak jiwa-jiwa yang sebenarnya ditinggalkan oleh, seperti yang kemarin Mbak Lani cerita ya, Mbak Lani ya, atau Risa ya, ya pokoknya Risa ya, iya. Itu bagaimana dia meninggal sendirian. Keluarganya tidak mempedulikan. Siapa yang mau mendoakan kalau bukan kita yang tahu gitu, yang menyadari. Kemudian juga jiwa-jiwa yang kecelakaan gitu, yang dia tidak siap untuk meninggal. Dia kecelakaan. Siapa yang mendoakan dia kalau bukan kita? Mereka yang meninggal dalam kondisi dosa berat dan tidak punya kesempatan untuk mengaku dosa. Siapa yang akan mendoakan dia
kalau bukan kita. Jadi dalam perayaan Ekaristi, kalau untuk kami Dominikan ya, itu adalah keharusan pada saat perayaan Ekaristi kita mendoakan mereka yang ditinggalkan keluarga, yang kecelakaan itu, kemudian yang mempunyai dosa berat. Selain pastinya jiwa-jiwa keluarga gitu. Jadi kenapa? Yaitu karena kita tahu Tuhan Maha berbelas kasih gitu. Dan kalau kita minta, pasti Dia akan memenuhinya. Itu satu. Terus yang kedua, Romo, mengenai kenaikan. Ya. Tadi Romo menarik sekali, katanya apa? Bukan perpisahan ya Romo, tetapi penugasan. Ya. Nah itu saya mau kaitkan dengan kayak disposisi batin saya. Ini kan 40 hari setelah kebangkitan. Betul. Ya. Apa yang kita alami setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan 40 hari? Apakah kita biasa aja atau kita lebih mencari Tuhan dan mencari kehadirannya? Karena kalau biasa aja, ya ini hanya sekedar ritual. Oh ya udah habis Paskah kenaikan, habis kenaikan novena Roh Kudus. Ya bagus sih kita mengikuti, tapi itu kurang membuat kayak transformasi diri kita itu agak kurang dilatih ya. Jadi sebaiknya sih kita 40 hari ini apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu kita refleksikan. Setelah itu pada saat besok kita merayakan kenaikan, apa perasaan kita? Apakah perasaan sedih karena Tuhan tidak berasa, atau sebodoh amat, atau ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa dan Dia menjanjikan banyak harapan yang bisa saya terima gitu. Nah setelah itu artinya kita kan memerlukan Roh Kudus, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Roh Kudus itu. Jadi maksud saya Romo, disposisi batin kita bagaimana memahami kenaikan itu sebagai penugasan setelah kita merefleksikan diri kita itu siapa, Tuhan mana untuk kita, dan akhirnya kamu melakukan hal yang aku perintahkan kepadamu. Dan kita akan bilang, ya Tuhan. Kok bisa ya? Karena Roh Kudus akan datang dan Dialah yang akan melakukannya untuk aku. Bukan aku yang melakukan tugas itu. Begitu Romo, kurang lebih. Iya. Luar biasa ini. Iya. Dari apa yang disampaikan, penghayatannya luar biasa. Ya, disampaikan Riri tadi memang itu melulu karena belas kasih ya, belas kasih. Mendoakan mereka yang sudah meninggal itu kan juga kalau kita kaitkan dengan ajaran resmi gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2447, di situ dijelaskan sangat rinci tentang karya belas kasih jasmani dan rohani. Jadi ada 7 karya belas kasih jasmani dan 7 karya belas kasih rohani. Dan mendoakan mereka yang sudah meninggal itu juga disebut sebagai salah satu bentuk dari wujud karya belas kasih rohani. Mendoakan mereka yang sudah meninggal dan mendoakan bagi mereka yang masih hidup. Itu sebagai karya belas kasih. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan tadi benar bahwa selain ini bukan perpisahan, kenaikan Tuhan bukan perpisahan tetapi penugasan. Maka lalu kan tertarik tadi untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh Riri tadi bahwa berarti kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk melihat peristiwa-peristiwa hidup kita selama 40 hari itu seperti apa gitu ya. Sama seperti para murid tadi ya, kalau tadi kan saya kutip dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Selama 40 hari Tuhan Yesus yang bangkit berulang-ulang kali menjumpai para murid. Lalu kita yang sudah merayakan Paskah dan sukacita Paskah selama 40 hari sejak hari Minggu,
bulan lalu itu ya, tanggal berapa ya itu ya? Tanggal 17 kalau nggak salah ya. Tanggal 17 itu 17 April itu 17 adalah April ulang tahun Risa. Nah, 17 April pas ulang tahun Risa. Iya, itu. Itu adalah dari sejak itu sampai saat ini peristiwa-peristiwa mana yang bermakna untuk hidup kita dan mengajak kita untuk semakin bersukacita dalam iman. Sehingga dengan demikian kita selalu disegarkan kembali menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Maka kan kita lalu diajak refleksi kan dari pertanyaan tadi. Lalu peristiwa apa ya Romo ya? Peristiwa apa ya kira-kira selama 40 hari itu? Kalau para murid kan jelas mereka selama 40 hari itu dijumpai oleh Tuhan Yesus yang bangkit, terus-menerus dijumpai, diingatkan, diteguhkan imannya, akhirnya mereka semangat lagi. Lalu kita kira-kira 40 hari itu menemukan apa gitu ya selama 40 hari itu kan semakin konkret untuk hidup kita ya. Kita bisa mungkin menjawab di dalam diri kita sendiri. Pengalaman itu bisa berupa pengalaman keberhasilan, pengalaman sukacita, pengalaman biasa-biasa saja atau pengalaman apapun itu yang saya yakin kalau kita melihat dalam kacamata terang kasih Tuhan itu bermakna juga untuk hidup kita dan juga itu adalah buah dari kebangkitan Tuhan itu sendiri. Itu dari saya. Makasih Romo, betul sekali Romo. Makasih KGK-nya juga tadi. Terima kasih. Canggih lah emang Romo kita ini si depan. Silahkan yang mau nyambungin estafet. Sudah Siapa lagi ya? Kita tebak siapa ya? Iya. Nih belum ke Palembang nih, si Riri mau ke Palembang nih, mau jalan-jalan, gue suruh aja dia ke Palembang. Jalan-jalan ya, masih Reki belum pernah ya ke Palembang, udah belum Rek? Maunya retret, kalau ke sana maunya aduh Ya, jalan-jalan, jangan retret ya Romo ya. baru sampai Lampung, balik lagi. Bobot tempatnya Romo. Gimana? Retret bobot tempatnya Romo. Itu di sini ada banyak kamar. Nanti bisa jalan-jalan ke tempat jalan salib yang baru dibuat itu. Tapi Palembang kan panas ya, Mo? Ya sama sih seperti Jakarta, panas. Tapi kalau di sini sejuk, lumayan sejuk, ada banyak pohon. Iya, kebunnya luas kan. Ada di YouTube tuh dikasih lihat ya Romo ya, luas. Kamarnya pakai AC nggak, Mo? Pakai AC kamarnya. Pakai. Semuanya pakai AC kamarnya. Mau nginep situ, Ri? Iya, pengen. Iya. Nah, itu bisa ada saat Udah buka kan ya, udah buka. Sudah. Untuk retret. Palembang tuh tiketnya murah. Retret. Selamat jalan ya, aku nggak bisa berikut. Palembang tiketnya murah soalnya mau ya. Ya. Nggak Satu mahal. jam cuma Nah, 1 jam. Riki jangan Riki tambah gemuk nanti. Nanti di sana makanannya enak-enak, Rek. Gila bener-bener deh sana makanannya. Bukan pempek loh, ikan. Ikan, serba ikan. Risa udah pernah ya, Riz? Sudah dong. Udah, tapi nggak. Tapi Ini. Romo nggak ketemu Romonuk. Romonuk ada di Jakarta waktu itu. Di Jakarta itu ya. Aku sama Romo Rian. Ya. gitu. Bagus. Boleh nanti ya jalan-jalan ya. Oke. Rek, udah kali Rek, kalau udah Rek. Udah kali mau ya? Nah, baik. Baru Kita setengah tutup dengan doa. Kalau tidak ada lagi. Iya, Romo. Boleh memimpin doa sekaligus berkat. Oh, Pak Riki nggak bergerak ya? Oh, hang kali ya mau ya? Riki melotot terus. Ini. Sekarang ada kembar. Tadi hang. Oh, oke. Oh, hang. Enggak, ini sekarang udah enggak. Enggak, udah gerak. Nah,
Kita simpulkan dengan doa ya. Kita akhiri kalau memang tidak ada lagi. Baik, terima kasih atas kebersamaan ini. Kita boleh mendengarkan sabda dan merenungkannya untuk kita, semoga menjadi kesegaran dan kekuatan untuk kita semua, untuk keluarga dan pekerjaan kita. Mari kita ambil sikap doa, kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kasih-Mu selalu baru untuk kami, di mana kasih-Mu selalu nyata untuk kami semua yang percaya kepada-Mu. Kami sungguh bersyukur atas segala perjalanan hidup kami yang kami lalui setiap hari dan yang kami percaya bahwa Engkau selalu mendampingi dan menguatkan kami di dalam segala dinamika, perasaan, dinamika emosi, dan kegembiraan yang boleh kami alami. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada, menyertai dan menguatkan kami. Lewat sabda yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini, juga bisa menjadi keyakinan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri, tetapi Engkau selalu hadir dalam Roh-Mu yang Maha Kudus, menyemangati, menguatkan, dan mengembirakan kami. Berkatilah kami hari ini di dalam segala pekerjaan, rencana, dan juga keluarga kami. Semoga berkat-Mu yang tercurah atas keluarga, pekerjaan, dan keseharian kami mengalami keselamatan, mengalami sukacita, dan damai-Mu sendiri. Doa ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu, kita doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu, para wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tuhan bersamamu, Dan bersama Romo. saudara-saudariku semua, beserta anggota keluarga, dan juga pekerjaanmu selalu dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.